Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rehan Galib dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang radiasi elektromagnetik. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah untuk mengetahui contoh gelombang elektromagnetik, mengapa terjadinya gelombang elektromagnetik, dan untuk mengetahui eksperimen para ilmuwan tentang gelombang elektromagnetik. Apa saja rumusan masalahnya? Pertama, apakah pengertian dari gelombang elektromagnetik? Yang kedua, jelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, apa saja contoh dan penerapan masing-masing gelombang elektromagnetik. Yang keempat, apakah manfaat dan bahaya dari gelombang elektromagnetik? Tujuan penulisannya makalah ini adalah yang pertama, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bahan bacaan dan sumbangan pemikiran. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Yang keempat adalah penyelesaian tugas kelompok untuk pembuatan makalah. Bab 2, pembahasan. Jadi pada bab 2 ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah spektrum elektromagnetik. Yang kedua adalah sumber radiasi gelombang. Yang ketiga adalah pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang keempat adalah bahaya radiasi elektromagnetik. Masuk ke yang pertama, yaitu adalah spektrum elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik sendiri adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum elektromagnetik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di PPT saya. Di situ ada jelas perbedaan mulai dari sinyal radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, dan seterusnya. Dimana di situ semakin ke kanan atau semakin ke urutan akhir, maka panjang gelombangnya adalah semakin kecil. Di situ ada perbandingannya dengan benda yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti gelombang radio sebesar bangunan sampai ke manusia, gelombang mikro dari sekecil kupu-kupu sampai ke manusia bisa. Terus inframerah itu kecil seujung jarum, dan sinar tampak sebesar protozoa. Di situ juga ada frekuensinya, yang mana semakin ke kanan maka frekuensinya semakin besar karena pangkatnya semakin naik. Ada juga suhunya di situ. Yang pertama, kita akan membahas gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang paling panjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Jadi dia gelombangnya yang panjang tetapi frekuensinya menjadi paling rendah. Panjangnya sekitar 0,3 hingga 600 meter. Rentang frekuensinya sekitar 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Yang kedua ada gelombang mikro. Bedanya gelombang mikro dengan gelombang radio yang tadi, gelombang mikro lebih pendek daripada panjang gelombangnya lebih pendek daripada gelombang radio, tetapi frekuensinya lebih besar. Jadi makin ke kanan makin pendek gelombangnya, tetapi frekuensinya semakin besar, seperti yang ada di gambar sebelumnya tadi. Panjangnya sekitar 10 pangkat min 3 meter hingga 0,3 meter, sedangkan untuk rentang frekuensinya berkisar dari 10 pangkat 9 Hz hingga 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini lebih panjang gelombangnya lebih pendek lagi daripada yang mikronya karena kan semakin mengecil, tetapi frekuensinya jadi makin besar daripada yang mikro.
sinar inframerah ini biasanya ada di kayak di remote, di laser gitu kan. Nah, untuk panjangnya sendiri itu sekitar 8 kali 10 pangkat min 7 meter hingga 10 pangkat min 3 meter. Min 3 meter. Rentang frekuensinya sekitar 3 kali 10 min 11 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 4 kali 10 pangkat 11 Hz. Untuk cahaya tampak ini adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata kita, yang termasuk ke bagian yang bisa kita lihat lah. Cahaya tampak ya, jadi dia lebih pendek lagi panjang gelombangnya, tetapi itunya makin panjang. Dan cahaya tampak ini memiliki levelnya kayak seperti cahaya merah, memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu panjang gelombangnya terpendek. Tetapi yang merah panjang gelombangnya frekuensinya lebih kecil daripada panjang gelombang yang ungu. Jadi ungu itu lebih besar frekuensinya. Rentang frekuensinya sendiri adalah 4 kali 10 pangkat 14 Hz hingga 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang kelima ada sinar ultraviolet atau UV, biasa dikenal, yang ya jelas panjang gelombangnya makin pendek dan frekuensinya lebih besar. Biasanya sinar UV ini termasuk ke bagian yang dari sinar tampak tadi yang ke cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak kan. Jadi dia yang perbatasan antara yang lebih kuat daripada cahaya tampak dengan sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya sekitar 380 Nm hingga 10 Nm. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 16 Hz. Yang keenam ada sinar X atau X-ray. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat mudah menembus berbagai jenis materi. Jadi sinar X ini mungkin seperti ronsen, sinar yang bisa menembus kulit untuk melihat bagiannya. Jadi panjang gelombangnya makin pendek, tapi ini lebih besar daripada yang kelima sebelumnya. Jadi itu panjangnya sekitar 10 pangkat min 13 meter hingga 10 pangkat min 8 meter. Untuk frekuensinya berkisar dari 3 kali 10 16 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma adalah yang memiliki gelombang paling pendek di antara semuanya, dan tetapi frekuensinya paling besar. Panjangnya sekitar 0,6 kali 10 pangkat min 14 meter hingga 10 pangkat min 10 meter. Frekuensinya berada pada 3 kali 10 pangkat 18 Hz hingga 5 kali 10 pangkat 22 Hz. Dan untuk yang materi kedua, kita memasuki sumber dari radiasi elektromagnetik. Jadi dari ketujuh radiasi elektromagnetik tadi kita akan mengetahui sumbernya dari mana-mana saja. Jadi ada yang dari alam dan ada yang dari elektromagnetik buatan. Yang dari alam mungkin dari angkasa luar, yaitu radiasi komsis, bagian dari bintang dan matahari, mungkin seperti yang badai matahari gitu kan, ledakan, jadi ada radiasinya. Dan untuk radiasi terestrial adalah radiasi yang secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Untuk buatannya ada 7 seperti yang disebutkan tadi, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Untuk yang gelombang radio itu dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik. Ya, jadi pada arus bolak-balik itu memancarkan gelombang. Dan yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro itu bisa dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan ada juga alat-alat yang sudah
menghasilkan gelombang mikro ini tersendiri. Untuk sinar inframerah ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi seperti di ujung remote itu ada yang merah itu sinar inframerahnya. Cahaya tampak bisa dihasilkan oleh mungkin yang bisa kita lihat seperti lampu, cahaya matahari ya. Kalau itu asalnya cahaya tampak. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Jadi makanya masih bertemu, masih bisa ada kaitannya dengan cahaya tampak sinar ultraviolet ini. Sinar X ini kalau sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Itulah mengapa mungkin nanti di sinar X ada yang menghasilkan gambar dengan logam gitu kan, jadi hasil ronsennya ya. Yang sinar gamma itu dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Yang ketiga kita akan bahas pemanfaatan dari radiasi elektromagnetik ini. Jadi radiasi elektromagnetik ini ada manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang kesehatan, industri, komunikasi, astronomi, hingga seni. Jadi yang pertama mungkin kita akan bahas ya dari 7 tadi kita akan bahas dari gelombang radio. Gelombang radio sendiri ada yang bermanfaat seperti untuk radio FM, yaitu sinyal untuk mengirimkan radio. Jadi kita bisa mendengarkan radio sekarang karena ada gelombang radio. Dan siaran televisi itu juga antena TV itu menggunakan gelombang radio. Pemancar telepon genggam yang mungkin masih pakai telepon di darat lah atau telepon darurat itu masih pakai pemancar radio. Yang kedua ada gelombang mikro, yang pertama contohnya adalah pemanas microwave atau oven. Ya, microwave itu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi, makanya termasuk gelombang mikro. Terus yang kedua adalah radar, itu alat untuk mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jaraknya tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama perjalanannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Jadi ya untuk radar, cara fungsi radar itu menggunakan mengirimkan gelombang mikro, terus berapa detik kembalinya, jadi dihitung dengan yang rumus kecepatannya ya. Dan sama juga seperti radar untuk mengukur kedalaman laut, dikirimkan sinyal ke bawah laut untuk ngetes seberapa dalam lautnya, sinyalnya balik lagi. Pada sinar inframerah ada remote control. Remote control seperti kita tahu seperti remote, mungkin remote mobil-mobilan, remote pesawat, kontrol drone. Yang remote control itu pastinya digabungkan dengan transmitter, yang dimana kita akan menekan di remote control dan transmitter akan mengirimkan sinyal perintahnya. Sinyal perintah itu ditangkap oleh receiver pada peralatan elektronik yang dikirimkan sinyal. Yang kedua ada laser, yaitu laser listrik tegangan tinggi akan memicu tabung flash kuarsa memancarkan cahaya yang luas, lalu membuat beberapa atom di kristal ruby tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, jadi laser termasuk di inframerah. Yang kelima ada cahaya. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu bisa untuk seperti lampu ya, tetap ya, dan bisa juga menyiarkan suara, gambar atau sinyal melalui serat optik. Yang kelima ada sinar UV. Jadi sinar UV ini
Karena sinar UV ini tadi berwarna ungu, jadi dia cahaya ultra ungu punya daya tembus yang jauh lebih kuat daripada warna lainnya. Sinar UV itu kadang digunakan untuk membunuh mikroorganisme seperti virus atau kuman yang kecil-kecil, untuk dibunuh menggunakan sinar UV. Dan yang kedua untuk sterilisasi alat-alat kesehatan dan misalnya ruangan gitu. Untuk anti kuman dan virus di steril pakai sinar UV. Yang ketiga ada yang keenam ada sinar X atau X-ray tadi, itu bisa untuk ronsen, yaitu menghasilkan gambar pada film logam radiograf namanya. Yang terakhir ada sinar gamma, yaitu radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Mungkin itu seperti kemo, ya itu pakai sinar gamma. Mungkin untuk karena sinar gamma menyebabkan kerusakan pada DNA, jadi itu dipotong dikenakan di kankernya, jadi terhambat pertumbuhan dan penyebaran sel kankernya, tapi sel yang lainnya jadi rusak juga. Bisa juga untuk pembedahan otak menggunakan sinar gamma. Yang keempat, kita akan membahas tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Beberapa mungkin yang di awal bahayanya mungkin secara umum mungkin sinar UV itu jika terkena kulit manusia itu bisa menyebabkan kanker kulit dan mengubah DNA dalam jangka waktu lama. Jadi seperti kalau orang yang terlalu lama berjemur kena sinar UV bisa terkena kanker kulit. Dan yang kedua ada WiFi yang mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, dan mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Yang ketiga ada gelombang mikro, terdapat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Dan ada beberapa alat dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan bahaya radiasi. Yang pertama ada laptop itu memancarkan gelombang dari laptop, jadi gelombang elektromagnetik karena masih pakai LED yang menghasilkan radiasi cahaya secara langsung ke indera penglihatan. Jadi beberapanya seperti kerusakan mata, gangguan pada otak, terus gangguan pada tulang punggung. Yang kedua ada handphone juga sama, karena radiasi dari handphone itu bisa mengganggu ingatan manusia, menyebabkan tumor dan kanker otak. Yang ketiga dapat menyebabkan stres. Yang keempat adalah terganggunya sperma. Yang kelima adalah glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf yang berhubungan mata ke otak, rusak akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Jadi di daerah dalam mata itu terkena juga. Yang ketiga ada komputer itu bisa menyebabkan juga seperti laptop tadi ya, tapi komputer itu layarnya lebih aman karena masih menggunakan LCD pada umumnya. Yang pertama ada bisa menyebabkan rabun mata minus. Yang kedua bisa menyebabkan mata katarak. Yang ketiga bisa menyebabkan epilepsi, yaitu gangguan pada sistem saraf. Jadi itu beberapa bahaya. Untuk menguranginya dan mencegahnya kita bisa seperti beristirahat, tidak berlama-lama di depan laptop yang memancarkan radiasi, intinya ya pada intinya begitu. Terus yang terakhir ada televisi juga karena masih pakai LED dan karena radiasi gelombang elektromagnetik berupa spektrum cahaya dapat merusak indera penglihatan manusia. Jadi untuk penggunaan televisi kalau bisa lumayan jauh menontonnya. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi pada kesimpulan dalam pembahasan gelombang elektromagnetik dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang elektromagnetik ini
begitu besar perannya, itu dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dari itu semua kita harus mewaspadai juga bahaya yang ada pada elektromagnetik. Elektromagnetik juga berisikan tentang panjang gelombang, frekuensinya, pergabungan juga dari antara medan magnetik dan medan listrik. Jadi intinya begitu, dan ringkasannya mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.